Apa? Kenapa kira-kira? Pernah nggak lihat anak kejang? Pernah dok. Nah, terus sesak nggak dia saat itu? Terus kenapa harus dikasih oksigen? Mungkin untuk perfusi ke otaknya dok, kenapa kejang biasanya neurotransmitternya hiperaktif dok. Kalau menurut saya ya, ketika dia kejang, itu dia mungkin saat itu tidak bernafas. Coba kalian lihat, dia bernafas nggak saat itu? Ataupun kalau dia Agak bernafas, kaku ototnya dok, jadi mungkin iya, agak spasme. kaku ototnya, apalagi spasme. Takutnya nanti spasme otot pernapasannya. Nah, jadi harus di backup dengan oksigen. Coba nanti lihat lagi jawabannya ya, dicari. Iya baik dokter. Kemudian infus dextrose. Kenapa kalian pakai CC, nggak pakai tetes aja? Infus dextrose. Pertama, cara penulisan terapi cairan, bikin dulu kebutuhan cairannya berapa. 1400 cc per 24 jam intravena. Enteral ini kalian udah bikin infus dextrose, intravena, infus. Terus pas parenteralnya konekta. Ini enggak nyambung. Betul atau enggak itu? Salah sebenarnya dok, maaf dok. Iya, jadi kalau udah kalian bikin konekta, enggak ada lagi dong akses infusnya. Kalau sudah full di enteral. Tapi kalian harus bagi dua saja ini. Kenapa? Anak-anak dengan kejang itu dia resiko juga bisa hipoglikemi. Jadi harus ada yang backup dari intravenanya. Jadi bagi dua, 1400, 700 ke minum, 700 bagi ke TPM saja. Kan dia bukan dehidrasi. Kalau dia dehidrasi, kita harus jamin cairannya, lebih tepat pakai infus pump. Kalau dia cuman penyakit begini, nggak ada butuh tata laksana cairan yang tata laksana cairan, jadi bisa tetes biasa. Jadi nanti bagi 700 cc-nya dibagi ke tetes biasa ya. Jadi bikin dulu kebutuhan cairan harian, terus di bawahnya enteral 700 cc 8 kali berapa, terus parenteral infus dextrose berapa TPM per menit gitu ya. Kemudian stay solid bila kejang. Parastamol apa itu? 2,5 mg. Yang di bawah dok, Signa 2,5 mg per 8 jam dok. Kita masih di tata laksana, belum di resep. Oh, iya dok, 75 dok. Tadi berat badannya berapa? Berat badannya 17,5 dok. 17,5. Jadi kita di anak itu dosis parastamol berapa, Dek? Berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bicara aja, santai-santai, nggak usah tegang. 10-15 dok per kilogram berat badan. Ya, 10-15 per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya tadi 17,5, berarti kalian pakai dosis yang paling rendah dulu. 10 toh? Jadi 175 mg per 8 jam IV. Bila suhu, tapi kalau masih baru-baru dia terkena, maksudnya baru-baru kejadian, mending parastamolnya dirutinkan dulu, jangan sampai nanti karena biasa anak-anak kejang karena demam itu suhu 37,8, 37,9 aja kadang-kadang dia udah bisa bikin kejang.
Jadi rutinkan aja. Jadi berapa tadi dosis parastamolnya, Dek? 10 sampai 15 dok per kilogram berat badan. Yang kalian tulis di situ nanti berapa? 175 dok. Ya, 175 mg per 8 jam intravena. Dalam kurung 10 mg per kilogram berat badan ya. Iya dok. Kemudian ampicillin. Ampicillin kan memang dikasih antibiotiknya dari ini waktu di terapi. Yang dari itu dok, dari 100 mg dok. Iya, maksud saya dia dapat terapi memang ampicillin, antibiotiknya ini pasien. Iya dok, ampicillin dok. Oh, bukan yang lain, bukan kayak Bukan dok. Bukan dok, ampicillin dok. Tapi nanti kami coba periksa ulang dok. Iya, coba periksa ulang. Ya. Iya dok, iya dok. Karena seingat saya itu ada antibiotik lain yang dikasih. Coba cari lain. Cari dulu, lihat di statusnya nanti. Bikin di situ 100 mg per kilogram berat badan. Nggak usah dibikin 1.200, langsung saja. 100 mg per kilogram berat badan sama dengan 300 mg per 6 jam intravena gitu. Hapus saja itu yang 1.200. Baik dok. Oh, siap-siap. Oke, terus penulisan resep. Dextrose 500 ml nomor 1. Ganti ke TPM ya. Iya dok, akan kami ganti ke TPM dok. Berarti kalau kita minta tadi 700 nomor 2 dong. Ya. Tadi kan 1.400 holiday staggernya, kita bagi 2, 700 enteral, 700 parenteral. Jadi permintaannya 2. Ya, nomor 2. Kemudian stay solid 10 mg. Nomor 1. Total. Bila kejang. Stay solid sup, Dek. Tambahkan setelah stay solidnya sup. Bisa juga kalian taruh di signanya itu prosup. Bisa juga. Kemudian parastamol 175 mg. Kenapa gitu, Dek? Apa ini maksudnya parastamol? Ini apa? 75 mg ya. Kemudian di sigmanya 2,5 tab. Apa maksudnya itu? Tapi dok, itu sebenarnya bukan 2,5 dok, 2,25 dok. Maaf dok. Tablet? Per intravena dok. Enggak, maksudku apa itu? 25 tab itu kah? Apa itu? Miligram dok. Maaf dok. Salah itu. Bikin aja, ini kan jalur intravena. Jadi parastamol infus nomor 1. Dia itu, parastamol itu satu botol itu dia 1.000 mg. Anak kan cuma butuh 175 mg. Dikali 3, enggak sampai 1.000, jadi cukup 1 botol. Jadi permintaannya, karena dia intravena, paracetamol infus nomor 1, sigma 175 mg per 8 jam IV. Gitu aja. Ya. Kemudian, jadi setelah nama obat, sertakan kemasan itu. Kayak stay solid, jadi juga gitu, stay solid soup gitu. Kemudian ampicillin sediaannya apa? Vial, ampul, atau apa? Iya dok, vial 15 mg dok. Kalau nggak salah saya ampicillin itu sediaannya ampul. Tapi nanti coba dilihat. Kalau memang dia ampul, berarti penulisannya
Ampicillin ampul AMP Nomero, lihat sediaannya di situ. Misalnya dia bikin 500 mg sediaannya. Berarti ini anak kan sehari butuh 1.200. Berarti kalau 1.200 butuh 3 ampul. Ya nggak? Ngerti nggak? Wah, iya dok. Ampicillin AMP ampul Nomero 3 sigma 300 mg per 6 jam IV. Ngerti nggak? Udah ngerti? Iya dok, akan kami perbaiki dok. Ada yang belum ngerti nggak penulisan resep? Nanti kalian jangan salah-salah tulis resep di puskesmas. Yang lain udah ngerti, yang nggak ngerti tanya deh. Jangan diam-diam. Nanti kalau turun puskesmas, kalau salah-salah dikritik loh sama apotekernya, sama perawatnya. Masa dokternya salah-salah? Jangan diam. Yang nggak ngerti tanya ya. Iya dok. Ya, yang lain udah ngerti tuh penulisan resep. Iya dok. Oke. Ada yang mau tanya? Udah selesai kasusnya ini? Yang untuk kejang demam dok, sudah dok. Ya, oke. Ada yang mau ditanya tentang kasus ini, Dek? Saya kasih Izin kesempatan. bertanya dok. Ya. Izin bertanya dok. Untuk yang ini kan kejang demam, defisit neurologisnya ada dok. Untuk lembar kita follow up per hariannya itu dok, kita tuliskan juga status neurologisnya dok. Iya. Setiap kasus neurologi yang paling penting dinilai kan status neurologisnya. Jadi di lembar follow up-nya kalian tulis status neurologis. Kayak paru jantung abdomen, ya kan tetap harus ditulis juga sebenarnya sih. Jadi Baik, tetap dok. harus di follow up harian harus ada status neurologis. Baik dok. Ini ada follow up-nya nggak? Ada dok. Oh, berarti belum selesai dong. Oh iya dok. Untuk yang status neurologisnya belum kami tambahkan dok. Coba saya lihat dulu. Turun ke bawah. Iya baik dok. Ini awal masuk ya? Iya dok, untuk awal masuknya dok. Nanti tunggu. Nanti setiap di apa namanya nih, di anamnesanya, di subjektifnya itu bedakan tiap-tiap masalahnya. Misalnya nih, kejang ada demam dialami turun demam. Nah, ketika ditulis ada batuk sesekali di bawahnya, ada lendir boleh di sampingnya, tidak ada darahnya. Kemudian muntah, anak malas makan, buang air besarnya, kasih spasi ke bawahnya lagi, enter gitu ya. Oh, baik dok, jadi kami pisahkan per kalimatnya dok untuk masing-masing keluhan dok. Iya, di subjektifnya. Jangan digabung semua begitu. Baik dok. Setiap masalah bikin paragraf baru. Kemudian keadaan umum. Tidak pucat, tidak terus, paling hiperemis. Turun ke bawah lagi, Dek. Paru jantung, abdomen. Boleh. Ya, terapi. Terus membutuhkan kejang. Nah, terus di atasnya tadi terapinya saya belum lihat. Oksigen, kebutuhan cairan. Nah, ini betul di ininya. Di kebutuhan cairan enteral berapa, parenteral berapa. Parastamol, coba kursornya digeser sedikit, tulisan PCT dosisnya. Tujuh parastamol. Nanti parastamolnya ganti ya. Iya dok, akan kami perbaiki paracetamolnya dok. Ampicillin, ya.
Kenapa harus ditulis angka, Dek, sebelum penulisan antibiotik? Untuk ini. Iya, karena beberapa antibiotik jangan sampai diberikan lebih, ada yang nggak boleh lebih dari 14 hari. Ada yang bisa diberikan sampai 30 hari gitu ya. Jadi supaya mengingat, mudahkan juga kita penulisan. Ya, apalagi itu penting sekali itu. Karena kalau antibiotik kan bisa mengganggu gangguan ginjal juga. Jadi kalau berlebihan dikasih, kasihan pasiennya. Oke, follow up hari kedua. Follow up hari kedua itu kalian bikin aja demam tidak ada. Jangan bikin lagi demam pada anak sudah tidak ada. Nggak usah cerita lagi. Ini kan udah follow up harian. Jadi bikin demam tidak ada, kejang tidak ada. Boleh dibikin bebas kejang 1 hari. Batuk berkurang, nyeri menelan. Nanti di bawahnya beda-beda kan paragrafnya ya. Turun-turunkan ke bawah, nggak usah disambung-sambung begitu. Iya, Dok. Setelah batuk, pendampingnya itu sesak. Jadi batuk berkurang. Sebelumnya kalian ada cerita batuk nggak di atas? Batuk tidak ada sebelumnya, Dok. Nah, jadi kenapa kalian bikin di bawah batuk ini? Ada Dok, maksudnya ada Dok, tadi Dok, maaf Dok. Mana, tunggu saya baca dulu. Hanya sesekali Dok batuknya, Dok. Oh, berarti kalau di ini yang di atas tadi yang pertama, berarti nanti di sini bikin aja nanti di sini batuk sesekali boleh. Karena pada faring itu memang jarang batuk sebenarnya. Batuk sesekali, terus nyeri menelan ada, nyeri menelan. Nanti dampingan begitu ya, misalnya batuk sesekali, setelah batuk sesak, tidak sesak gitu ya. Kalau saya tuh kalian bikinnya nanti tidak demam, tidak kejang, dalam kurung bebas kejang gitu. Batuk sesekali, tidak sesak, jangan tidak ada sesak, udah tidak ada lagi. Boros sekali, boros kata-kata. Tidak muntah gitu ya. Terus anak mau makan dan minum. Apa itu? Oh, buang. Nanti ini spasi baru lagi, buang air kecil, buang air besar di bawahnya lagi gitu ya. Iya, Dok. Kemudian objektif, scroll lagi deh ke bawah. Ini enggak ada demam lagi ya. Ih, nadinya berapa itu? 100, tapi Dok, maaf Dok, itu 100 kali per menit, Dok. Oh, 100. Aku kira 160. Bukan, Dok. 100 Dok. Kalian harus tahu TTV normal ya pada anak. Harus hafal. Napasan. Tidak pucat, bukan tidak anemis. Nah, ada itu anemis. Anemis itu diagnosanya. Gejalanya, ini kan kita bicara objektif. Objektif itu pemeriksaan. Tidak pucat, tidak icterus. Apa itu? Tonsil atau faring hiperemis. Apa itu? Tonsil hiperemis, Dok. Kenapa jadi tonsil? Tadi di atas nggak ada kalian bicarakan tonsil. Maaf Dok, harusnya situ faring Dok. Faringitis. Ya, Maaf Dok. ganti. Ini yang saya dikoreksi kalian coret memang ya, nanti ganti. Baik dokter. Tidak pucat, tidak terus faring hiperemis gitu. Terus paru. Enggak, kalian ada coret di catatan kalian sendiri nggak? Ya Dok, nanti kami perbaiki Dok yang di catatannya Dok. Kan kalian ada pegang logbooknya tuh yang kalian tulis itu? Iya Dok, ada di buku merah Dok. Iya, jangan sampai nanti kalian kasih perbaikan masih ada salah. Ini saya udah kasih tahu yang mana-mana harus diperbaiki. Jadi kalian coret memang itu di ini kalian, di catatan kalian. Ya. Tidak.
pucat, tidak icterus, sparing hiperemis, paru. Oke, lanjut. Abdomen. Oke, terus terapi dulu saya mau lihat. Jangan lupa status neurologis ditambah di mana? Di atas paru atau di setelah abdomen? Di atas paru, Dok. Ya. Status neurologis di atas paru. Terapi. Oksigen. Iya, terapi nanti kalian samakan saja sama di atas yang udah dikoreksi tadi ya. Iya, baik, Dok. Terus assessment faringitis akut. Oke, terus berapa hari di follow up kah? 3 hari, Dok, dari pertama, Dok. Nah, 3 hari ini juga gitu nanti di subjektif hari ketiga, tidak demam, tidak kejang, bebas kejang berapa hari, tidak batuk, misalnya tidak sesak, gitu ya. Iya, Dok. Terus objektifnya berarti normal semua bikin. Deh, nggak usah dibikin sampai tekanan darah 110/80, nggak usah ditambah 10/10. Itu kalau kalian lihat itu tabelnya tabelnya hipertensi pada anak itu 110 itu kadang-kadang bisa jadi hipertensi dia, apalagi 3 tahun. Jadi dia memang normalnya pada anak tensi 90/60. Bikin saya normal, nggak ada tanda-tanda tekanan darah tinggi toh? Enggak ada, Dok. Ayo, Dok. Iya. Kami perbaikan 90/60, Dok. Di atas juga gitu ya? Iya, Dok. Follow up hari kedua. Terus makanya saya bilang kalian harus hafal ini TTV. Nanti kalau kalian kasih perbaikannya saya mau respon TTV normal pada anak. Ya. Oke. Yang lain mana suaranya? Jangan tidur. Sakti. Ernisa. Mana? Mana yang lain? Iya, Dok. Safira masih aktif. Iya, Dok. Lagi jaga juga, Dok. Ernisa mana? Mana dia? Sepertinya terkeluar. Suruh gabung lagi. Safira jaga di mana? Di IGD, Dok. Mana sih ini? Si siapa namanya? Hairunisa. Dari kapan kan dia keluar? Tapi, Dok, maaf, Dok. Tadi saya terkeluar, Dok. Tapi dari tadi ikut toh, mana dia? Udah gabung? Iya, tapi, Dok, kenapa, Dok? Hairunisa udah gabung. Mana? Belum gabung, Dok. Maaf, Dok. Masih sementara berusaha join kembali saya Indonesia, Dok. Suruh dia duduk di nifas, di situ bagus jaringannya. Kalau di dalam NICU memang nggak bagus. Tunggu temannya gabung deh. Maksud saya kalian harus mengerti berempat, jangan cuma satu-satu sendiri. Nanti kan kalau direspon, kalian harus bisa kasih jawaban sendiri-sendiri. Tapi, Dok, Indonesia sudah bergabung, Dok. Sudah. Nisa di mana kah? Kenapa bisa keluar? Tapi, Dok, mohon maaf, Dok. Tadi saya ini, Dok, jaringan saya terganggu, Dok. Jadi terkeluar, Dok. Iyo, jangan kamu di NICU, di nifas duduknya. Dicari kah sama senior NICU? Tapi tidak, Dok. Mohon maaf, Dok. Karena tadi agak panas HP-nya, Dok. Jadi agak nge-lag, Dok. Jaringannya terganggu, Dok. Mohon maaf, Dok. Oke. Ini, aktifkan kameranya Indah, Hernisa. Ya. Oke, lanjut deh. Subjektif, terus paru, jantung, abdomen, jangan lupa status neurologis. Kemudian, berarti di hari ketiga sudah tidak semua ya.
kesannya anak sudah sehat karena dia pasti untuk persiapan pulang. Iya dok. Iya dok. Oke. Sudah selesai ini follow up-nya? Iya dok, sudah 3 hari dok. Ya. Terus kasus selanjutnya? Untuk yang selanjutnya dok, adik dari Clary Apa ini namanya kasusnya? CAP? CAP dok. Adiknya CAP dok. Siapa yang mau baca? Gantian. Siapa yang baca, Dek? Halo. (2021) tapi Sakti. Sakti nggak pegang ininya ya? Sakti nggak pegang tulisannya ya? Jadi yang ini yang kerja sendiri siapa? Cuma Yemina ini sendiri yang nulis. Ya, lanjut. Riwayat demam tidak ada. Ya udah yang baca Yemina aja deh biar cepat. Si Sakti belum ini. Baca Yemin. Ya dok, maaf dok, izin melanjutkan dok. Jadi untuk riwayat demamnya tidak ada, riwayat kejangnya tidak ada, riwayat kontak dengan penderita batuk lama tidak ada, kemudian riwayat berat badan juga tidak ada. Untuk riwayat alerginya tidak ada. Kemudian untuk mengamati tangan, meraih benda, tengkurap sendi, untuk mengamati tangan, riwayat meraih benda itu ibunya lupa, tapi tengkurap sendiri pada usia 4 bulan. Kemudian untuk riwayat di sini ASI-nya dok hampir sama dengan maaf dok, lupa ditambahkan untuk ASI hampir sama dengan kakaknya, jadi pernah ASI sampai usia sekitar 1 sampai dengan 2 bulan dok dari ibunya sampaikan karena masalah yang sama, yaitu ASI-nya kurang lancar dok. Untuk status imunisasinya BCG-nya 1 kali, kemudian hepatitis, polio dan lainnya sudah dok, juga sisa pneumococcus, varicella dengan tipoid dan lain-lain tidak ada dok. Selanjutnya
Untuk riwayat yang pernah diderita, boleh di-scroll ke bawah, Sakti. Untuk riwayat penyakit yang pernah diderita, untuk difteri, tetanus, pertusis, demam tifoid, tuberkulosis, asma maupun ikterus tidak pernah, varicella juga tidak pernah, diare pernah, untuk kejang sebelumnya tidak pernah, hepatitis tidak pernah, morbili tidak pernah, malaria tidak pernah, dan lain-lain juga tidak ada. Untuk riwayat pengobatan pernah diberikan paracetamol 1,2 ml, waktu penggunaan per 6 jam. Untuk data ini, data saudara, jadi anak keempat dari 4 anak, di mana keguguran 1 kali. Yang anak pertama abortus, yang kedua meninggal, kemudian yang ketiga atas nama Clairin tadi sakit dengan kejang pembangkitan kejang et causa, kejang demam sederhana, kemudian anak keempatnya sakit karena CAP, Dok. Nanti kami tambahkan, Dok, mohon maaf, Dok. Ya. Untuk data ayah dan ibu, untuk nama ayah Parandi Pasenggonan, kemudian tanggal lahir 8 Februari 1982, pekerjaan wira swasta, pendidikan D3. Untuk ibunya Rispayanti Lalo, 1 Oktober 1985, pekerjaan sebagai perawat dan pendidikan S1. Untuk kesehatan keluarga, ayah, ibu, dan keluarga lainnya sehat. Masuk ke bagian anak 1 kali pada tanggal 2 September 2022, pada jam 8 lewat 56 menit. Untuk diagnosisnya, community acquired pneumonia sama faringitis akut juga. Selanjutnya untuk status gizinya, berat badannya 10 kilo, panjang badannya 78, lingkar lengan atasnya 16, lingkar kepalanya 47, di mana untuk lingkar... Jangan lupa ditambah nilai normal lingkar kepala. Iya, Dok, untuk nilai normal lingkar kepalanya 45 sampai dengan 50 cm, Dok. Oh iya, untuk udah. Lingkar dadanya 43, lingkar perutnya 50. Untuk berat badan terhadap tinggi badan terletak antara garis minus 1 SD dengan median, gizi baik. Kemudian untuk tinggi badan terhadap usia terletak di antara garis minus 2 SD dengan median, perawakan normal. Kemudian untuk berat badan terhadap usia terletak di antara garis minus 2 SD dengan median, berat badan normal. Untuk status gizinya baik, kemudian sakit berat dengan GCS 15 atau kompos mentis. Kemudian tekanan darahnya tidak kami ukur untuk tekanan darahnya, Dok, karena masih di bawah 2 tahun. Untuk nadinya 115 kali per menit, pernafasannya 37 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius. Pucat tidak ada, ikterus tidak ada. Untuk kulitnya petekit tidak ada, kemudian turgor kulit kembali cepat. Edem tidak ada, normosefal, kemudian untuk mukanya simetris, rambut hitam cepat dicabut, ubun-ubun besarnya sudah menutup, telinganya tidak ada otore, tidak ada perdarahan juga, untuk mata tidak ada konjungtivitis, hidung tidak ada epistaksis, kemudian bibir tidak kering, tidak cyanosis, untuk lidahnya lidah kotor tidak ada, mulut perdarahan gusi tidak ada, stomatitis tidak ada, gigi normal sesuai usia, kemudian tenggoroknya faring hiperemis, tonsil T1 T2 tidak hiperemis, leher kaku kuduk tidak ada. Untuk bentuk toraksnya normal chest, simetris kiri dan kanan, payudaranya tidak ada kelainan, simetris kiri dan kanan, jantung ictus cordisnya tidak ada, kemudian turul tidak teraba, batas atas interkostal 3 kiri, kemudian batas kanan di parasternal kanan, batas kiri midclavicularis kiri, bunyi jantung 1 dan 2 murni reguler, bising jantung tidak ada. Untuk paru, simetris kiri dan kanan, tidak ada retraksi subscosta, kemudian sonor pada kedua lapangan paru, bronkofaskular tidak ada, bronkofaskular, tongki ada, pada paru kanan, wheezing tidak ada. Kemudian abdomennya datar ikut nafas, peristaltik ada kesan normal, kemudian nyeri tekan tidak ada, lien maupun hepar tidak teraba, massa tidak ada, kemudian terdengar kemudian timpani. Untuk kejar limfadenopati tidak ada, alat kelamin tidak ada kelainan, kemudian status pubertas A1M1P1, anggota geraknya akral hangat, CRT kembali kurang dari 2 detik. Kemudian kalau vertebralis, gips dan scoliosis tidak ada, refleks fisiologis, knee, ankle, biceps dan tricepsnya ada, kesan normal. Kemudian untuk refleks patologinya, Babinski negatif, Chadok negatif, Oppenheim negatif.
untuk resume pasien. Tunggu dulu, tunggu. Wait. Coba lihat di pemeriksaan fisik. Ini anak ada sesak nggak? Tidak terlalu sesak dok untuk anaknya. Teman anaknya waktu itu rewel dok, nangis terus. Untuk Ada retraksi tidak ada dok. Untuk retraksi tidak ada dok. Tidak ada dok. Jadi khasnya dari pneumonia apa? Ada rongkinya dok, tapi dok ada rongki di bagian paru kanannya dok. Terus selain rongki apa lagi? Dari yang kami dapatkan hanya dari rongkinya dok. Demam? Demamnya ada dok, suhunya 38 derajat Celcius dok. Terus apa lagi khas dari pneumonia lainnya selain demam, rongki, terus? Ada dok, sesak dok. Iya sesak dok. Nah, sesak, retraksi. Tapi tidak ada pada pasien ini. Sesaknya ada dok, cuman retraksinya tidak ada dok. Itu juga sesaknya dok, tidak terlalu sesak dok. Berapa RR-nya? Berapa RR-nya? RR-nya 37 kali dok per menit. Usianya berapa? Usianya 1 bulan dok, 1 tahun dok, 1 tahun 2 bulan dok. Iya. Nanti di parunya kalian ada bikin ya rongki ya, pemeriksaan pempisnya. Coba lihat yang di paru tadi. Iya dok, di parunya ada dok rongkinya. Iya. Jangan lupa itu TTV-nya dihafal ya. TTV pada anak. Oke, lanjut. Dokter. Ya dok, untuk resumenya, anak laki-laki usia 1 tahun 2 bulan masuk rumah sakit dengan keluhan sesak sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Batuk berlendir ada sejak 4 hari yang lalu, kemudian demam ada sejak 2 hari yang lalu, tidak terus-menerus, turun dengan obat penurun panas. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kadar umum sakit berat, status gizi baik, kemudian GCS 15, E4, M6, V5, nadinya 115 kali per menit, pernafasan 37 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius, untuk saturasinya 98%, dengan nasal kanul. Ini nasal kanulnya 1 RPM dok. Untuk volumenya hiporemis dan ditemukan rongki pada pemeriksaan auskultasi pada paru kanan. Untuk laboratoriumnya dilakukan pada tanggal 2 September 2022. Didapatkan white blood cell-nya 11.100, kemudian hemoglobin 10,4, HCT 35, MCV 65, MCHC 19, plateletnya 466.000, kemudian persen neutrophilnya 52,4, persen limfoidnya 13,3, monositnya 3,1. Untuk kemudian untuk dilakukan pemeriksaan skor TB dok. Untuk ini dia skornya 0 untuk kontak, demam, batuk, sama limfadenopati, sendinya juga 0, fototrosnya juga 0. Kemudian untuk mantuk stage-nya belum dilakukan sehingga skor 0 untuk tanpa mantuk stage tes. Untuk foto toraksnya pada 2 September 2022 kesan ada pneumonia bilateral, jadi ada infiltrat di untuk infiltratnya didapatkan di bilateral lapangan paru dok. Jadi foto toraknya itu mendukung nggak? Untuk foto toraksnya mendukung dok, karena didapatkan ada infiltrat sehingga kesannya ada pneumonia bilateral dok. Untuk rongkinya hanya didengar di bagian paru kanan dok waktu kami periksa dok. Jadi skornya berapa foto toraknya? Foto 1. Iya dok, maaf dok, 1 dok foto toraksnya dok. Ya, kalau yang lain mungkin 0, memang ya tidak ada. Demam kan harus dikatakan demam lebih dari 2 minggu, batuk juga begitu. Kalau cuma di demam 3 hari masih 0. Iya dok, akan kami perbaiki dok, maaf dok. Ya. Terus lanjut.
CAP Untuk selanjutnya faringitis untuk akut. iya dok. Tunggu, saya baca aja. Kalian ada yang miss loh diagnosa. Coba lihat itu HB-nya berapa. Seumuran anak segitu butuh HB berapa. Anemia enggak? Untuk HB-nya iya dok, di bawah 11 dok. Iya, jadi harus kalian akses. MCV MCH berapa itu? 2 kali sehari 10. MCV-nya 65, MCHC-nya 19 dok. Nah, lebih mengarah ke Defisiensi besi dok. ya, tapi karena kita belum Belum pelacakan. dok. Ya, tapi karena kita belum pelacakan, bikin aja dulu ADB, DDAPK. Tadi yang kasus sebelumnya juga dia anemia kalau nggak salah ya. Yang kasus KDS. HB-nya 11,9 dok. Di Sedikit atas ya. 11. Usianya 3 tahun dok. Ya, ini jangan lupa nanti ditambah ADB, DDAPK. Tapi kalau ditanya lebih mengarah kemana? Lebih mengarah ke ADB dok. ya alasannya karena Dari hasil labnya dok. hasilnya MCV, MCH, mikrositik, hipokrom. Hipokrom. Ya. Udah stase hema udah belum? Baru hari pertama dok. Oh, iya oke. Terus jamin hidrasi, oke, ke bawah tata laksana. Kebutuhan cairan holiday segar kurang 20% di stres nafas. 800, enteralnya 6 kali 100. Nah, kalau dia tidak terlalu sesak, mungkin bisa minum dengan mulut, lewat oral. Tapi kalau anaknya sesak, jangan sesekali kasih lewat oral. Harus apa? Parenteral dok. No. Kalau dia tidak terlalu sesak, masih bisa minum. Tapi harus lewat apa? Via apa? NGT dok. NGT, ya. Gunanya, tujuannya supaya jangan sampai terjadi aspirasi. Ujung-ujungnya gagal nafas. Makanya itu tujuan kita pasang NGT pada kasus-kasus sesak. Selain untuk jalur minum, jalur intake juga sebagai dekompresi. Dekompresi itu maksudnya itu NGT dibuka, kemudian kita mengeluarkan udara supaya sesak. Itu kalau pasien-pasien sesak kalian dapat nanti di puskesmas, jangan lupa itu sangat membantu NGT. Kalau bayi-bayi OGT. Nanti coba si Herunisa cari. Kenapa bayi dipasang OGT? Kenapa anak-anak udah di atas 2 atau 3 bulan NGT? Nah itu. Kamu kan lagi stase NICU toh? Herunisa, Iya dok. dengar nggak? Iya dok. Tapi dok iya dengar dok. Itu dokter Dwi suka nanya nanti loh. Iya Dia tanya dok. kenapa kalau bayi OGT, kalau udah 3 bulanan udah jadi NGT, kenapa? Itu cari jawabannya ya. Tapi iya dokter. Terus parenteral, infus, oke. Bolehlah kalau kasus-kasus CAP, kasus sesak, kalian pakai infus pam supaya tidak terjadi overload cairan. Ya. Kemudian paracetamolnya dosis berapa itu? Berapa itu, Dek? 100 mg dok. Tadi berat badannya 10. Berat badannya 10 dok. Ya. Antigenta. Nanti cari alasannya kenapa harus dipakai 2 antibiotik. Ya, Baik dok. Iya dok. Kemudian ambroxol. Berapa dosis ambroxol, Dek?
Dia itu dosis gentanya berapa itu? 25 atau 125? Gentanya 25, dok. Dosis berapa dia itu genta? 25, dok. Berarti 50 mg, 5 mg per kilogram berat badan kan? Ya enggak? Halo. Iya dok. Dosis genta berarti berapa? 5 mg per kilogram Per berat kilogram badan. berat badan dok. Iya, iya, iya. Terus Amroxol berapa dosisnya? Nanti lihat ya. 5 mili, bolehlah. Amroxol 0,5. Iya dok. 0,5 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau dia 10, dapatnya cuma 5 mg. 5 mili itu setara dengan 5 mg Amroxol. Amroxol kan sediaannya 5 mili per 5 mili sirup. Penulisan resep dextrose 1 10 cc per jam, paracetamol infus, ya. Ampicillin vial, gentamisin ampul, jangan lupa tulis AMP, Amroxol sirup. Ya, oke. Lanjut. Ini tapi dok untuk follow up hari pertamanya dok. Nanti follow up-nya kayak saya bilang tadi, ini kan terspasi-spasi dia. Iya baik dok. Parenteral. Oke, lanjut lagi. Mana ini RR-nya? Oh, 30 itu ya. Oke. Tunggu. Retraksi ada nggak kalian tulis di sini? Seterusnya 98% dok. Retraksi. Oh retraksi tidak dok. Nanti bikin aja di situ tidak ada retraksi berarti. Baik dok, jadi kami pisahkan dari parunya dok, langsung taruh di bagian atas tidak pucat dok. Di bagian pempis di atas paru. Baik dok. Di bawah paru boleh tidak ada retraksi. Terus karena kalian akses dengan ADB, DDAPK, jangan lupa di atas juga ditulis pucat atau tidak. Ya, jantung. Iya dok. Skor TB. Skor TB-nya jangan lupa tadi foto toraknya 1. Lab, terus lanjut ke bawah. Oke. Terus hari kedua. Hari kedua kayak tadi ya, tidak batuk, tidak demam, misalnya tidak sesak, tidak gitu ya. Kalau saya bilang masih ada sesak namun sudah berkurang, bukan. Boleh bikin tidak ada sesak dalam kurung berkurang. Gitu ya. Iya. Terus ada batuk berlendir. Pokoknya pasangannya demam, kejang, terus batuk, sesak. Nanti lainnya di paragraf lain lagi. Kemudian nanti terapinya samain kayak di atas. Hari ya, tuh. Terus oke, lanjut. Ya, lanjut. Sesak tidak ada. Nah, ini juga perbaiki nanti subjektifnya. Lanjut. Rongkinya apa itu? Masih ada rongki. Iya dok, rongki ada pada paru kanan dok. Bikin kayak berkurang kalau udah 3 hari. Rongki pada paru kanan dok. Rongki ada di paru kanan, dalam kurung berkurang. Masa dia enggak sesaknya udah berkurang, tapi rongkinya masih ada. Kalau klinisnya itu
Iya dokter. Iya dok. Kalau klinisnya itu sesaknya udah enggak lagi, seharusnya Rocky juga enggak ada lagi. Iya dok, nanti kami perbaiki dok. Kami terus berkurang rongkinya dok. Iya, terus lanjut. Ya, sampai bawah. Udah ya, planningnya selesai. Iya dok, sudah selesai dok. Bukan atasi CAP, kita itu di planning tetap pertama jamin oksigen, jamin hidrasi, atasi infeksi dulu karena dia ada antibiotik, atasi infeksi, atasi demam, atasi batuk gitu ya. Nanti susunannya diganti itu planningnya semua ya dari yang follow up di atas tadi. Apa tadi? Coba Iya, sebutkan Sakti apa aja. Yang dari pasien yang pertama dok, yang kejang demam dok. Enggak. Ini dulu, yang planning ini. Coba urutkan urutannya tadi yang kusebutkan. Jadi pertama kita jamin dulu oksigenasinya dok, karena kita jamin hidrasinya. Kemudian kita atasi infeksinya dok. Jaringan saya enggak bagus ya, Dek? Tapi dok, maaf dok, saya yang kurang bagus jaringannya dok. Tapi dok? Iya. Apa tadi urutannya? Jamin oksigenasi dok. Iya. Jamin hidrasi. Iya. Kemudian kita atasi infeksinya dok. Iya. Kemudian kita atasi demam. Iya. Kemudian kita atasi ininya dok, batuknya dok. Ya, jadi nanti kalau kalian udah bikin begitu, di tata laksana juga nanti urutannya begitu. Oksigen dulu, kemudian di bawah kebutuhan cairan, kemudian antibiotik dulu di atas, ya. Nah, ini kan kalian bikin PCT dulu. Tapi bagusnya antibiotik dulu yang di atas, PCT-nya setelah antibiotik, baru obat batuk paling bawah, ya. Nah, di ini tata laksana. Di follow up harian juga begitu, nanti ganti. Ampigenta naikkan ke atas, PCT-nya di bawah, Ambroxol paling bawah, gitu ya. Iya, baik dokter. Ada yang mau ditanya lagi? Ada? Untuk yang status dok, untuk saat ini masih belum ada dok. Nah, jangan lupa itu diperbaiki semua yang saya bilang tadi ya. Nanti waktu perbaikannya nanti sebutkan aja kemarin yang saya koreksi yang mana, tunjukkan hasilnya. Kapan kalian mau diperiksa ini? Untuk pemeriksaan selanjutnya dok di hari Sabtu dok. Sabtu ini? Iya dok. Oh, Jumat. Besok Jumat boleh. Kapan kalian ini? Besok malam boleh. Kalau nada SC saya boleh besok. Baik dok. Mungkin kemungkinan besok malam dok kami buatkan lagi untuk perbaikannya dok. Iya, oke. Ada yang mau ditanya lagi? Tapi dok, maaf dok, izin bertanya untuk yang penilaian PKMRS dok. Jadi untuk dari teman-teman sampaikan untuk penilaian dari residen dok. Jadi kami ingin bertanya dok untuk penilaiannya dari kita dok. Kapan dikumpul nilainya? Untuk pengumpulan nilai belum ada dok. Cuman untuk pemeriksaan tanda tangan PKMRS-nya di hari Sabtu juga dok. Nanti ke dokter Dora saja, kemarin dia yang ini toh, dia yang ini apa temani. Iya dok. Nanti bilang sama dokter Dora, dokter Cun minta kita dok yang ini kan, yang isikan nilainya. Baik dok. Udah? Susahnya itu ngurus albumnya.
Ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan malam ini. Iya dok. Foto dulu untuk bukti ku kirim ke gubernurnya. Iya. Minta tolong untuk Sakti di screenshot Sakti. Sekali lagi, senyum semuanya. Buka aja maskernya, nggak apa-apa sekali. Senyum semuanya. Belum tuh, temannya ada yang belum mulai. Oke. Besok malam WA dulu ya sebelum ini, sebelum bikin link. Mudah-mudahan Iya ada baik dok. hasilnya. Iya dok. Oke, jangan lupa belajar. Besok malam ku respon ya yang tadi ku tanya. TTV normal, Iya dok. pelajari status neurologis. Iya dok. Oke, makasih banyak ya. Ya terima kasih banyak ya dokter. Terima kasih Ya. banyak, Dok. Saya izin live. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik dok, terima kasih dok. Oke, thank you guys.